hasil diskusi kami tentang memaksimalkan laba yang beranggotakan Rizka Azrini Tanjung, Febrianti Trianindi, dan saya sendiri Sucita Saskia Pilyang dan Alfrandina Sitapu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucita Saskia Pilyang. Saya akan menjelaskan tentang pengertian laba atau keuntungan. Makna laba secara umum adalah kenaikan kemakmuran dalam suatu periode yang dapat dinikmati, didistribusi atau ditarik, asalkan kemakmuran awal masih tetap dipertahankan. Pengertian semacam ini didasarkan pada konsep mempertahankan kapital. Konsep ini membedakan antara laba dan kapital. Kapital bermakna sebagai sediaan atau stok, potensi jasa atau kemakmuran, sedangkan laba bermakna aliran flow, kemakmuran. Dengan konsep mempertahankan kapital, dapat dibedakan antara kembalian atau atas investasi dan pengembalian investasi serta antara transaksi operasi dan transaksi ke pemilik. Lebih lanjut, laba dapat dipandang sebagai perubahan aset bersih sehingga berbagai dasar penilaian kapital dapat diterapkan. Laba adalah kenaikan modal aktiva bersih yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempunyai badan usaha selama satu periode kecuali yang timbul dari pendapatan atau investasi pemilik. Dan selanjutnya, pengertian memaksimalkan laba. Keuntungan laba merupakan tujuan utama suatu pengusaha dalam menjalankan usahanya. Proses produksi dilaksanakan seefisien mungkin dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan. Menurut Sunario, keuntungan laba adalah selisih antar total pendapatan dengan total biaya, yang merupakan insentif bagi produsen untuk melakukan produksi. Keuntungan inilah yang mengarahkan produsen untuk mengalokasikan sumber daya ke proses produksi tertentu. Laba atau profit dalam ilmu ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seseorang investor sebagai hasil penanaman modalnya, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut, termasuk di dalamnya biaya kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Azrini Tanjung. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya. Tujuan perusahaan dalam memaksimalkan keuntungan atau laba. Dalam teori ekonomi, pemisalan terpenting dalam menganalisis kegiatan perusahaan adalah mereka akan melakukan kegiatan produksi sampai kepada tingkat di mana keuntungan mereka mencapai jumlah yang maksimum. Dalam praktek, pemaksimuman keuntungan bukanlah satu-satunya tujuan perusahaan. Ada perusahaan yang menekan pada volume penjualan dan ada pula yang memasukkan pertimbangan politik dalam menentukan tingkat produksi yang akan dicapai. Ada pula perusahaan yang lebih menekankan kepada usaha untuk mengabdi kepentingan masyarakat dan kurang mementingkan tujuan untuk mencari keuntungan yang maksimum. Tetapi di samping menyadari kenyataan tersebut, juga diingat bahwa pada sebagian besar perusahaan, intinya tujuan terpenting adalah memaksimumkan keuntungan. Telah terbukti bahwa yang telah diberikan kepada masyarakat telah memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, yaitu untuk memaksimalkan laba. Efisiensi di bidang keuangan memberikan pengaruh pada operasi perusahaan, sehingga akan meningkatkan efisiensi operasional dan efisiensi investasi yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan laba perusahaan. Dengan menghasilkan laba, perusahaan dapat mempertahankan pertumbuhan ke perusahaannya sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain karena laba tersebut dapat ditanam kembali dan digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhannya. Cara memaksimalkan laba. Yang pertama, pendekatan totalitas. Pendekatan totalitas membandingkan pendapatan total TR dan biaya total TC. Pendapatan total adalah sarana dengan jumlah unit output yang terjual atau Q dikalikan harga output per unit. Jika di harga jual per unit output adalah P, maka TR sama dengan P
Q. Pada saat membahas teori biaya, kita telah mengetahui bahwa biaya total TC adalah sama dengan biaya tetap FC ditambah biaya variabel FC, atau TC sama dengan FC tambah VC. Dalam pendekatan totalitas, biaya variabel per unit output dianggap konstan, sehingga biaya variabel adalah jumlah unit output dikalikan biaya variabel per unit. Jika biaya variabel per unit adalah V, maka VC sama dengan VQ. Dengan demikian, R sama dengan PQ kurang FC tambah VQ. Kerugian terlihat dari kurva TR yang masih di bawah kurva TC, tapi jika output ditambah, kerugian makin kecil. Terlihat dari makin mengecilnya jarak kurva TR dengan kurva TC pada saat jumlah output mencapai Q. Kurva TR berpotongan dengan kurva TC yang artinya pendapatan total sama dengan biaya total. Titik perpotongan ini disebut titik impas atau break even point, disingkat BEP. Setelah titik BEP, perusahaan terus mengalami laba yang makin besar, dilihat dari posisi kurva TR yang di atas kurva TC. Implikasi dari pendekatan totalitas adalah perusahaan menempuh strategi penjualan maksimum. Sebab makin besar penjualan, makin besar laba yang diperoleh. Hanya saja sebelum mengambil keputusan, perusahaan harus menghitung berapa unit output harus diproduksi. Untuk menempati titik impas, kemudian besarnya Q dibandingkan dengan potensi permintaan efektif. Jika persentasenya 80%, maka untuk mencapai BEP perusahaan harus menjangkau 80% potensi permintaan efektif. Makin kecil Q atau makin kecil persentase Q terhadap potensi permintaan efektif dianggap makin baik, sebab risiko yang ditanggung perusahaan makin kecil. Kurva TR dan TE atau pendekatan totalitas. Kurva TR dan TE pendekatan totalitas cara menghitung Q dapat diturunkan dari persamaan 7.2 R atau sama dengan P titik Q kurang FC tambah V kali Q. Titik impas tercapai pada saat V sama dengan 0. 0 sama dengan P titik Q kurang FC kurang VQ sama dengan P kali Q kurang V kali Q kurang FC sama dengan P kurang V kali Q sama dengan FC. Q sama dengan FC dibagi P kurang V. Contoh kasus, Emilia adalah seorang dosen di kota Jambi. Sebagai seorang ibu rumah tangga yang kreatif, dia merencanakan menambah penghasilan keluarga dengan menjual jajanan anak-anak berupa permen coklat hasil olahannya sendiri. Produknya dipasarkan ke beberapa sekolah dasar yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Jumlah permintaan potensial atau dilihat dari jumlah murid yang diberi uang jajan adalah 1.000 orang per hari. Untuk mewujudkan rencananya, dia harus membeli alat produksi dan mesin cetak sederhana sehingga seharga 5 juta. Biaya produksi per biji permen coklat 250.000. Harga jual per biji adalah 500. Apakah rencana di atas layak dilaksanakan? Untuk menjawabnya, kita dapat menggunakan rumus dalam persamaan 7.4. Biaya pembelian alat produksi dan mesin cetak sederhana adalah biaya tetap FC karena besarnya tidak tergantung jumlah produksi. Biaya variabel per unit V adalah 250, sedangkan harga jual per unit P adalah 500. Untuk mencapai titik impas, jumlah output atau permen coklat yang harus terjual adalah Q sama dengan 5 juta bagi 500 kurang 250 sama dengan 20.000 biji permen. Untuk mencapai titik impas, permen coklat yang harus terjual 20.000 biji. Apakah target ini terlalu berat? Sangat tergantung dari optimisme Ibu Emilia. Jika dia bersikap pesimis, misalnya dengan mengatakan hanya sekitar 10% dari permintaan potensial yang terjangkau, berarti setiap hari dia hanya dapat menjual 100 permen, sehingga 20.000 biji permen akan terjual dalam waktu 200 hari. Tetapi bila dia yakin minimal 50% potensi pasar terjangkau atau 500 biji permen coklat per hari, 20.000 biji permen akan terjual hanya dalam waktu 40 hari. Setelah 20.000 biji permen, penjualan selanjutnya memberi keuntungan 250 per biji. Karena itu makin banyak permen yang dapat dijual,
makin besar laba yang diperoleh. Pendekatan totalitas sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari karena memang mudah dan sederhana. Namun cara ini memiliki beberapa kelemahan. Dalam praktik sulit membedakan antara biaya tetap dengan biaya variabel. Misalnya listrik yang digunakan perusahaan ada yang untuk pabrik atau dapat menjadi biaya variabel, ada untuk kantor atau dapat menjadi biaya tetap, atau seorang pegawai dalam perusahaan, terutama perusahaan keluarga, sering bekerja rangkap untuk kegiatan administratif atau biaya tetap dan produksi atau biaya variabel. Biaya pendekatan ini mengabaikan gejala penurunan pertambahan hasil atau LDR yang menyebabkan baik kurva biaya maupun kurva pendapatan tidak berbentuk garis lurus. Karena itu, pendekatan totalitas hanya dapat dipakai bila usaha yang dianalisis relatif sederhana dengan skala produksi tidak besar atau massal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elfriend Dinata Sitepu. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya. 2. Pendekatan rata-rata. Dalam pendekatan ini, perhitungan laba per unit dilakukan dengan membandingkan antara biaya produksi rata-rata dengan harga jual output. Laba total adalah laba per unit dikalikan dengan jumlah output yang terjual. Dari persamaan ini, perusahaan akan mencapai laba bila harga jual per unit output lebih tinggi dari biaya rata-rata. Perusahaan hanya mencapai angka impas bila output sama dengan rata-rata. Keputusan untuk memproduksi atau tidak didasarkan perbandingan besarnya output dengan rata-rata. Bila output lebih kecil atau sama dengan rata-rata, perusahaan tidak mau memproduksi. Implikasi pendekatan rata-rata adalah perusahaan atau unit usaha harus menjual sebanyak-banyaknya agar laba makin besar. Contoh kasus, PT Tani Makmur ingin menanam singkong di Lampung. Produk singkong akan dibeli di lahan oleh produsen tapioka seharga 150 per kilogram. Setiap hektar diperkirakan menghasilkan singkong minimal 125 ton. Berdasarkan studi pendahuluan, biaya produksi seperti di bawah ini. Yang pertama, biaya persiapan lahan 500 per hektar. Biaya penanaman dan perawatan termasuk pupuk dan obat-obatan serta tenaga kerja sama dengan 1 juta per hektar. Biaya panen pencabutan atau pemotongan sama dengan 10 per kilogram. Jika perusahaan menargetkan keuntungan sebesar 1 juta pada musim tanam mendatang, berapa hektar singkong yang harus ditanam? Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghitung biaya rata-rata per kilogram singkong sampai siap dijual di lahan. Karena yang sudah ketahui hanya biaya panen per kilogram, kita harus menghitung biaya rata-rata kilogram persiapan lahan dan penanaman. Dari data-data di atas diketahui bahwa biaya persiapan lahan, penanaman dan perawatan adalah 1.500.000 per hektar. Jika per hektar lahan menghasilkan 25 ton singkong, maka biaya rata-rata persiapan, penanaman, dan perawatan adalah 60 per kilogram, sehingga biaya rata-rata per kilogram adalah 60 ditambah 10 sama dengan 70 per kilogram. Karena harga jual singkong output adalah 150 per kilogram, maka jumlah singkong yang harus dihasilkan untuk mencapai laba sama dengan 1 miliar adalah 12,500 ton. Karena per hektar menghasilkan 25 ton, maka jumlah yang harus ditanam adalah 500 hektar. Sama halnya dengan pendekatan totalitas, pendekatan rata-rata juga banyak dipakai karena sederhana. Namun pendekatan ini mengabaikan gejala penurunan pertambahan hasil atau disebut dengan LDR. Contoh di atas menunjukkan bahwa perhitungan rata-rata berdasarkan produksi 1 hektar, padahal banyak perbedaan mendasar antara memproduksi 1 hektar dengan 500 hektar. Pada skala produksi 1 hektar atau barangkali sampai 10 hektar, perusahaan tidak mengalami masalah-masalah berarti dikaitkan dengan kebutuhan SDM, teknologi produksi maupun manajemen. Dalam arti kualitas SDM yang dibutuhkan tidak perlu tinggi.
Lahan bisa dikelola dengan ekonomi sederhana dan pengelolaan usaha cukup dengan manajemen keluarga. Tetapi jika skala produksi ditingkatkan sampai 500 hektar, pengelolaan tanah hampir menggunakan peralatan modern. Perusahaan membutuhkan insinyur dan tenaga keuangan yang mampu mengelola usaha bernilai ratusan juta atau miliaran rupiah. Jika perusahaan harus menggunakan kredit sebagai sumber pendanaan, maka organisasi perusahaan harus bersifat formal. Dengan kata lain, jenis dan kompleksitas kegiatan maupun pembiayaan makin banyak dan meningkat jika skala produksi ditambah. Karena itu perhitungan rata-rata yang akurat seharusnya dalam skala produksi 500 hektar. Angka biaya rata-rata pada skala produksi 500 hektar bisa lebih besar atau lebih kecil dari rata-rata pada skala produksi 1 hektar. Jika perusahaan menikmati skala produksi ekonomis, maka biaya rata-rata akan lebih kecil dari 70 per kilogram rata-rata pada skala produksi 1 hektar. Begitu juga sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianti Triandini. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya. 3. Pendekatan marginal atau marginal approach. Dalam pendekatan marginal, perhitungan laba dilakukan dengan membandingkan biaya marginal atau MC dan pendapatan marginal atau MR. Laba maksimum akan tercapai pada saat MR sama dengan MC. Kondisi tersebut bisa dijelaskan secara matematis, grafis, dan verbal. A. Penjelasan secara matematis. V sama dengan TR kurang TC. Laba maksimum tercapai bila turunan pertama fungsi Pi sama dengan 0 dan nilainya sama dengan nilai turunan pertama TR dikurangi nilai turunan pertama TC. Sehingga MR kurang MC sama dengan 0. MR sama dengan MC merupakan maksimum atau kerugian minimum. Dengan demikian, perusahaan akan memperoleh laba maksimum atau kerugian minimum bila ia berproduksi pada tingkat output di mana MR sama dengan MC. Analisis marginal ini mirip dengan analisis mencari kepuasan maksimum. Analisis ini mendasarkan pada satu konsep yaitu keuntungan marginal, yakni tambahan keuntungan total sebagai akibat tambahan satu unit output. Untuk mencari jumlah output yang menghasilkan keuntungan maksimum dapat digunakan patokan sebagai berikut. Jika keuntungan marginal masih positif dengan menambah satu unit output, maka output harus ditambah, dan apabila keuntungan marginal negatif dengan menambah satu unit output, maka output harus dikurangi sampai keuntungan atau laba marginal sama dengan 0. Dalam pendekatan marginal, perhitungan laba dilakukan dengan membandingkan biaya marginal dan pendapatan marginal. Laba maksimum akan tercapai pada saat MR sama dengan MC. Suatu perusahaan akan menambah keuntungannya apabila menambah produksinya pada saat MR lebih besar dari MC, yaitu hasil penjualan marginal melebihi biaya marginal. Dalam keadaan ini, pertambahan produksi dan penjualan akan menambah keuntungannya. Dalam keadaan sebaliknya, yaitu apabila MR lebih kecil daripada MC, mengurangi produksi dan penjualan akan menambah untung, maka keuntungan maksimum dicapai dengan keadaan di mana MR sama dengan MC berlaku, sehingga V sama dengan TR kurang TC. B. Penjelasan secara grafis. Kurva biaya total atau TC yang berbentuk kurva seperti huruf S terbalik. Kurva pendapatan total atau TR diperoleh dengan cara mengalihkan kurva produksi TP dengan harga jual output per unit. Pada pembahasan teori produksi telah diketahui bahwa kurva TP berbentuk huruf S karena kurva TR diperoleh dengan cara mengalihkan kurva TP dengan sebuah bilangan sebesar nilai P, maka kurva TR juga berbentuk huruf S. Berikut ini adalah kurvanya. C. Penjelasan secara verbal. Pada pergerakan kurva laba atau V sepanjang interval Q1 sampai Q5, maka pergerakan tersebut kita bagi menjadi 3 subinterval Q1 sampai Q3, Q3 dan Q3 sampai Q5. 1. Penambahan output sepanjang subinterval Q1 sampai Q3. Ketika output ditambah dari Q1 ke Q2, kurva V bergerak naik yang artinya laba bertambah besar. Bila diperhatikan, kurva TR dan TC terlihat bahwa sudut kecuraman garis singgung A1 lebih besar dari sudut kecuraman garis singgung A2. Jika output ditambah 1 unit, maka tambahan pendapatan yang dihasilkan lebih besar dari tambahan biaya yang dikeluarkan. 2. Pada saat jumlah output Q3. Pada saat output Q3, garis singgung B1 sejajar dengan garis singgung B2,
Jika output ditambah 1 unit, maka tambahan pendapatan yang diperoleh sama persis dengan tambahan biaya yang dikeluarkan. 3. Interval Q1 sampai Q5. Q3 sampai Q5. Jika output ditambah dari Q3 ke Q5, terlihat sudut kemiringan garis singgung C1 sudah lebih kecil dari sudut kemiringan garis singgung C2. Artinya jika output ditambah 1 unit, tambahan pendapatan yang diperoleh lebih kecil dibanding tambahan biaya. Maka dalam kondisi seperti itu, perusahaan akan merugi bila terus menambah output. Contoh kasus. 1. Sebuah perusahaan menghadapi kurva permintaan Q sama dengan 100 kurang 2P, MR sama dengan 50 kurang Q. Biaya marginal dan biaya rata-rata adalah konstan 10 per unit. A. Berapa tingkat output untuk mencapai laba maksimum? Berapa besarnya laba maksimum tersebut? B. Berapa tingkat output untuk mencapai penerimaan maksimum? Berapa besarnya penerimaan tersebut? Berapa besar laba pada saat itu? 2. Sebuah perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan sempurna memiliki struktur biaya sebagai berikut. Biaya marginal MC sama dengan 3 tambah 2Q, biaya variabel rata-rata A VC sama dengan 3 tambah Q, biaya tetap FC sama dengan 3. Jika harga jual di pasar dan MC adalah 9 per unit, A. Hitung jumlah output agar perusahaan mencapai kondisi keseimbangan. B. Pada tingkat keseimbangan tersebut, apakah perusahaan menikmati laba? Jawaban 1. Q sama dengan 100 kurang 2P atau P sama dengan 50 kurang setengah Q. TR sama dengan P kali Q sama dengan 50 kurang setengah Q kali Q sama dengan 50Q dikurang setengah Q kuadrat. Berikut ini adalah tabelnya. A. Laba maksimum tercapai pada saat MR sama dengan MC. 50 kurang Q sama dengan 10. Q sama dengan 10 unit. Jumlah output yang harus diproduksi untuk mencapai laba maksimum adalah 40. Pada saat itu harga jual berdasarkan persamaan Q sama dengan 100 kurang 2P adalah 30 unit. Dengan demikian, laba maksimum sama dengan Q kali P kurang AC sama dengan 40 kali 30 kurang 10 sama dengan 800. B. Penerimaan atau TR maksimum tercapai pada saat MR sama dengan 0. 50 kurang Q sama dengan 0. Q sama dengan 50. Jadi TR maksimum tercapai jika output yang diproduksi 50 unit. Besar TR sama dengan 50 kurang Q 50Q kurang setengah Q kuadrat sama dengan 50 kali 50 kurang setengah 50 kuadrat sama dengan 1250. Pada saat jumlah output 50 unit, harga jual per unit adalah 25. Sehingga laba yang diperoleh V sama dengan Q kali P kurang AC sama dengan 50 kali 25 kurang 10 sama dengan 750. Nomor 2. A. MC sama dengan 3 tambah 2Q atau Q sama dengan setengah MC kurang 1 setengah. Keseimbangan tercapai bila MC sama dengan P sama dengan 9. Q sama dengan setengah kali 9 kurang 1 setengah sama dengan 3 unit. Jumlah output yang harus diproduksi perusahaan adalah 3 unit. B. VC sama dengan AVC kali Q sama dengan 3 tambah Q dikali Q sama dengan 3Q tambah Q kuadrat. DC sama dengan FC tambah VC sama dengan 3 tambah 3Q tambah Q kuadrat. Jika output 3 unit, DC sama dengan 3 tambah 3 kali 3 tambah 3 kuadrat sama dengan 21. TR sama dengan P kali Q sama dengan 9 kali 3 sama dengan 27. V sama dengan TR kurang TC sama dengan 27 kurang 21 sama dengan 6. Perusahaan mengalami laba maksimum sebesar 6. Sekianlah hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.